Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad dawam ala al-mukarramat. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna natabarra'u min hawlina wa quwwatina ila hawlihi wa quwwatihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah yang memberikan kesempatan taufiknya agar kita bisa melakukan kewajiban sholat subuh. Salawat dan salam ruh baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat tahajud. Ya, tema kita pada kesempatan ini adalah tentang salat tahajud. Ya, salat menjadi hal yang pokok sekali dan hal yang paling pertama sekali dihisab di yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhsabu 'ala al-'abdi yaumul qiyamati as-shalah. Yang paling pertama kali dihisab nanti di yaumul qiyamah adalah tentang perkara salatnya. Ini nanti yang paling pertama kali dihisab. Makanya selalu yang menjadi patokan penilaian dalam diri seseorang itu adalah sholatnya. Kalau dalam Al-Quran begini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamas shalah. Kata Allah, innama ya'muru. Kalau dalam bahasa Arab kalau ada kata innama, ya, kalau ada kata innama ya'muru maknanya lil hasri. Apa itu lil hasri? Lil hasri maknanya adalah pembatasan makna. Ya, pembatasan makna. Berarti innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid Allah itu man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian apa? Wa iqamas shalah. Ya, dan juga orang yang melakukan atau menunaikan daripada salat. Nah, selalu diiringi iman dengan iqamatus shalah, iman dengan melakukan salat, selalu diiringi. Karena inilah menjadi ciri utama daripada seorang mukmin. Maka dalam sebuah hadis dikatakan al-farqu bainal mu'mini wal kafir, seorang pembeda bagi seorang mukmin dan kafir itu hanyalah dengan salatnya. Ya, hanya dengan salatnya. Jika seseorang salatnya baik, ya, iza saluhat as-salah, apabila kemudian salatnya baik, maka akan baik seluruh amal ibadahnya. Tapi kalau salatnya berantakan, juga akan berantakan amal ibadahnya. Ya, jadi penilaiannya di situ. Awalnya itu adalah dapat kita nilai daripada bagaimana ia dengan salatnya. Tapi sholat itu gimana? Ya, kata Nabi juga bahwa sholat itu akan kita dapatkan kesempurnaannya kalau kemudian wudhunya juga sempurna. Ya, jadi kalau orang terburu-buru wudhunya, berarti pertanda juga sholatnya juga akan lebih terburu-buru. Ya, kalau fa'asbigil wudhu, kalau Anda hendak ingin melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudhunya. Artinya dengan menyempurnakan wudhu, maka kita akan dapatkan kehusyukan dan kesempurnaan sholat itu. Ya, jadi kita kadang bertanya-tanya, kenapa sholat ini kok gak khusyuk-khusyuk? Kenapa sholat ini tidak pernah fokus? Baru takbir, kemudian imam baca al-fatihah, kemudian hati kita melayang, keingat sana, keingat di sini, banyak hal yang kita ingat. Ya, segala memori yang terjadi pada hari itu, bahkan setahun yang lalu, kita ingat dalam 5 menit dalam sholat. Kenapa bisa terjadi? Ya,
Karena kita belum menyempurnakan daripada muqaddimahnya. Awal daripada meraih kesempurnaan daripada sholat itu yaitu asbiqil wudu. Maka satu ketika ada hadis ya yang dikenal dengan al-musii'u sholatahu, seorang yang buruk sholatnya. Ada orang sahabat Nabi, dia sholat lalu kemudian setelah salam lalu kemudian fa innaka la tusalli, berdirilah, ulangi sholatnya kata Nabi. Kemudian diulangi lagi setelah salam kata Nabi, sholli fa innaka la tusalli, ayo ulangi lagi sholatnya kata Nabi. Ya begitu sampai kemudian tiga kali. Sampai setelah itu, setelah selesai 3 kali kata Rasulullah, innaka la tusalli, sesungguhnya engkau belum melakukan sholat kata Rasulullah. Kemudian kata orang ini, ya Rasulullah, hadza ma astata', ini yang aku bisa mampu lakukan. La ana la uhsinu ghairaha, saya tidak mampu lagi selain demikian kata sahabat tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengajari dari awal. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, ketika hendak melakukan salat maka sempurnakanlah wuduknya terlebih dahulu. Ya, sempurnakan wuduknya terlebih dahulu. Ini muqaddimah. Lalu kemudian kalau sudah kita lakukan itu, ya, menyempurnakan wudu, kemudian melakukan salat, ya, maka kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Nah, ini ada berkaitan dengan salat. Artinya kalau kemudian salat diiringi dengan keimanan, maka Allah tidak menyia-nyiakan sama sekali. Teringat kisah daripada Sayyidah Aisyah. Siapa itu Sayyidah Aisyah? Mas, siapa itu Sayyidah Aisyah? Istri daripada Fir'aun. Nah, istri Fir'aun. Nah, Asia. Ya, Asia itu siapa? Istri daripada Fir'aun. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa orang yang melakukan amal dengan keimanannya, maka nanti akan Allah perlihatkan dia ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, dan ada namanya haqqul yaqin. Ini yang terjadi pada Sayyidah Asia. Ini yang terjadi pada beliau. Ketika Sayyidah Asia hendak dihukum oleh Fir'aun karena sudah ketahuan iman, ya, karena sudah ketahuan beriman kepada Allah, maka kemudian Sayyidah Asia ini, ya, sudah hendak disiksa. Ya, sudah hendak disiksa. Kemudian apa kata beliau? Ya, ada ayatnya dicantumkan dalam Al-Quran. Saya tadi mengutip. Nah, begini, Rabbi ibni li baitan fil jannah wa najjini. Ini kata Sayyidah Aisyah. Apa kata beliau? Ya Allah, ketika dia hendak disiksa, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku mahkota atau rumah di dalam surga, dan selamatkan aku daripada azab dan siksa daripada Fir'aun. Kenapa Sayyidah Aisyah minta demikian? Karena Sayyidah Aisyah ingin membuktikan bahwa keimanannya itu adalah benar-benar dibenarkan oleh Allah, bahwa keyakinannya itulah yang benar di hadapan daripada orang lain. Maka kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika Sayyidah Aisyah ini hendak dicabut nyawanya, hendak wafat, maka kemudian Sayyidah Aisyah diperlihatkan rumahnya di surga oleh Allah, ditampakkan oleh Allah. Ya, beliau belum wafat tapi hendak sudah diperlihatkan oleh Allah, sampai kemudian dia melihat itu dalam keadaan tersenyum. Dia sambil senyum melihatnya. Dalam keadaan tersenyum ini, lalu kemudian Allah cabut nyawanya. Kalau Fir'aun melihat bagaimana ini Aisyah sudah mau disiksa, dia malah ngeledekin, ini mau ketawa atau senyum lagi. Padahal Aisyah yang ia lihat adalah surga, rumah yang ia lihat di dalam surga. Itu yang terlihat oleh beliau. Tapi Fir'aun melihatnya, ini Aisyah hendak disiksa tapi malah senyum. Ya. Ini artinya apa? Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada Sayyidah Aisyah. Ya ayyatuhan nafsul
mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan dalam keadaan ridho dan ridho. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan jiwa yang tenang. Inilah yang sedang dirasakan oleh Sayyidah Aisyah tersebut. Karena keimanannya kepada Allah, dia mendapatkan ketenangan meskipun dalam keadaan sedang ingin disiksa oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun menyiksanya, maka Sayyidah Aisyah sudah tidak punya nyawa lagi. Artinya rasa sakit itu sudah tidak dirasakan oleh Sayyidah Aisyah lagi. Nah, begitu orang yang kemudian melakukan kesempurnaan. Wa ma kana Allahu liwudi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan daripada amal kalian. Nah, yang terjadi pada Sayyidah Aisyah, ya, coba kita yang terjadi kepada Sayyidah Aisyah adalah ilmu al-yakin. Yakin sepenuhnya akan akhirat. Dia punya ilmu bahwa akhirat itu ada. Dia punya ilmu bahwa akan ada pembalasan, hari pembalasan. Dia yakin itu semuanya. Setelah itu ada ainul yakin. Ainul yakin apa? Allah tampakkan pemandangan secara yakin bahwa dia punya tempat di dalam surga sebelum kematiannya. Setelah itu apa? Nanti di jannahnya Allah, di surganya Allah. Setelah dia merasakan kenikmatan surga, maka itulah dengan hakul yakin. Ya, ada ilmu yakin, pengetahuan yang secara yakin, ada ainul yakin, penglihatan yang sudah nampak secara yakin, dan ada hakul yakin, yaitu sesuatu yang sudah dirasakan dan sudah dinikmati. Itu adalah hakul yakin. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilman yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Maka orang yang tidak mau taat kepada Allah pun demikian. Dia tahu sebenarnya secara ilmu yakin, ya, mungkin secara ilmu yakin dia tahu bahwa akhirat itu ada, tapi dia tidak mau taat. Nah, nanti ainul yakinnya dan hakul yakinnya dia akan rasakan nanti di yaumul qiyamah. Ya, nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Nah, kemudian kita tadi sebenarnya mau bahas sholat tahajud, tapi membahas mukaddimahnya dahulu, yaitu bahwa orang yang melakukan sholat itu sejatinya mereka lah yang memakmurkan masjid. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan sholat at-tahajud. Ayat yang menjadi acuan daripada sholat tahajud ini adalah wa minal laili fatahajjad nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kita bahas satu persatu. Bahwa sholat tahajud ini adalah nafilah, yaitu sunnah, nafilah, tambahan. Tapi ada satu hadis disebutkan bahwa sholat tahajud itu adalah diwajibkan, ya, kepada Nabi. Ada yang mengatakan demikian, diwajibkan kepada Nabi. Tapi ini ada yang mengkritisi pendapat ini karena hitobnya dalam Al-Quran wa minal laili fatahajjada nafilatan. Itu disebutkan nafilah, berarti bukan wajib, begitu. Nah, yang dikatakan dengan nafilah ini, ya, kita harus pahami dulu. Yang dikatakan dengan nafilah ini adalah pertama menyempurnakan. Yang kedua yaitu melengkapi. Yang ketiga yaitu keutamaan. Jadi ada tiga yang kita bahas di sini. Yang sholat tahajud itu adalah nafilah. Nah, ini akan kita bahas tiga sisi. Yang pertama menyempurnakan, yang kedua melengkapi, yang ketiga yaitu keutamaan. Baik, kalau nafilah itu sholat tahajud itu menyempurnakan apa? Menyempurnakan sholat fardu, menyempurnakan kewajiban yang 5 waktu. Berarti 5 waktu itu belum sempurna, ya? Tidak, bukan masalah tidak sempurna atau tidak. Sholat waktu itu sudah sempurna, ya, sholat waktu sudah sempurna, tetapi disempurnakan lagi, ya. Bukan seperti berarti seakan-akan kalau sholat tahajud itu menyempurnakan, seakan-akan wajib itu adalah tidak sempurna. Bukan demikian. Tapi wajib itu sudah sempurna, tapi disempurnakan lagi. Ma min kamilin illa wa yaqbalul kamal.
tidak ada yang sempurna kecuali menerima yang lebih sempurna. Begitu. Nah, orang yang sudah melakukan sholat 5 waktu, maka dia telah sempurna, tapi ditambah lagi kesempurnaannya. Misalnya begini, orang butuh duit 10 juta, dia dapat 10 juta, sempurna sudah, tapi ada lagi tambahannya, 5 juta lagi, 20 juta lagi misalnya, maka lebih sempurna. Ibaratnya begitu. Bukan artinya kalau menyempurnakan di sini sholat fardu itu jadi tidak sempurna, enggak. Kemudian satu, menyempurnakan. Yang kedua, melengkapi. Ya, melengkapi di sini maksudnya apa? Artinya sholat tahajud, sholat fardu itu terkadang kita sholat tidak khusyuk. Terkadang sholat kita pemikiran kita pergi kemana-mana. Terkadang sholat kita banyak lalainya, ya banyak lalainya. Dari 4 rakaat, ya cuman sedikit yang teringat kepada Allah, hanya sebatas gerakan doang. Nah, untuk menyempurnakan atau melengkapi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu itu, maka diberikanlah oleh Allah sholat sunnah. Ya, diantaranya sholat tahajud. Maka ini adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu. Lalu kemudian yang ketiga adalah keutamaan. Ya, jadi ada tadi menyempurnakan, melengkapi, dan juga keutamaan. Kenapa sih Al-Quran dan hadis itu senantiasa menyebutkan kalau sholat ini faedahnya begini, kalau sholat ini keutamaannya begini, kalau sholat ini keutamaannya begini? Karena Allah tahu bahwa umat ini butuh motivasi. Ya, karena Allah tahu umat ini butuh motivasi, maka setiap gerakan sholat itu dan setiap sholat yang dilakukan itu ada keutamaannya. Orang sholat syuruk, keutamaannya seperti haji dan umrah. Orang sholat mutlak, keutamaannya seperti ini. Orang sholat duha, Allah jaga dari kefakiran. Orang kemudian sholat awwabin, Allah kemudian kasih ini. Kenapa Allah kasih ya keutamaan dalam setiap sholat? Karena Allah tahu bahwa kita ini manusia yang lemah ini butuh motivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka lantaran itulah nafilah ini adalah makna keutamaannya. Nah, nanti keutamaannya ini akan kita bahas. Apa sih keutamaan daripada sholat tahajud? Ya, keutamaan sholat tahajud di dalam ayat ini, pelengkap daripada ayat ini sudah disampaikan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya. Maka dengan sholat tahajud ini Allah akan memberikan maqam. Maqam itu apa? Ya, kalau di Makkahul Mukarramah ada maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, ketika Ibrahim hendak membangun Ka'bah, tempat injakan kakinya itu maqam, artinya tinggi. Artinya orang yang melakukan sholat tahajud, maka Allah Ta'ala berikan kepadanya itu ketinggian. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dirinya. Ya, Allah muliakan dirinya di akhirat, Allah muliakan dirinya di langit, dan Allah muliakan dia di dunia. Nah, Allah kasih kemuliaan, ketinggian. Kemudian apa lagi? Maqaman mahmuda. Mahmuda itu terpuji. Ya, Allah kasih dia sifat-sifat terpuji. Allah hilangkan kemunafikan diri. Yang tadinya ngaji masih sukaria, Allah hapus itu penyakit tersebut. Yang tadinya sholat masih sukaria, Allah hapus itu. Yang tadinya kemudian masih ada tujuan-tujuan dunia ini, Allah hapus. Yang tadinya kehidupan dia orientasinya dunia, Allah hapus, jadikan orientasinya akhirat. Allah kasih nilai-nilai terpuji dalam dirinya. Allah kasih nilai-nilai terpuji kalau kemudian dengan melakukan sholat sunnah ini. Nah, ini keutamaannya. Allah sudah menyebutkan maqaman mahmuda. Nah, begitu besar sekali keutamaan daripada sholat at-tahajud. Nah, lalu kemudian apa sih bedanya sholat tahajud dengan qiyamul lail? Ya, sholat tahajud itu kalau menurut mazhab Maliki dan juga menurut mazhab Syafi'i, yaitu sholat tahajud itu
adalah sholat yang kemudian dimulai dengan tidur dahulu, lalu kemudian terbangun, baru kemudian melakukan sholat. Maka hajada adalah tidur, ya begitu. Makanya dalam Al-Quran ini di ayat dipangkal daripada ayat tentang tahajud ini disebutkan wa minal laili fatahajjada, dan sebahagian malam maka lakukanlah sholat tahajud. Dia disebutkan sebahagian, bukan seluruh malam. Artinya apa? Kata minal laili dalam bahasa Arab itu min adalah artinya ditab'id, sebahagian. Artinya sebahagian malam itu Anda jadikan untuk sholat tahajud, dan sebahagian malam itu Anda jadikan untuk istirahat. Ya, jadi kata min itu tab'id, ya, sebahagian malam. Artinya tidak dipakai seluruhnya. Ya, tahajud itu tidak seluruh malam, enggak. Tidur dulu, istirahat dahulu, lalu kemudian melakukan qiyamul lail, melakukan sholat tahajud. Jadi kalau sholat tahajud diawali dengan tidur dahulu. Kalau kemudian qiyamul lail, ya, qiyamul lail, jadi al-lail, ya, kalau maghrib itu muqaddimatul lail, yaitu permulaan, muqaddimah daripada malam. Al-isya baru dikatakan lail, ya, lail malam, ya, sampai kemudian sebelum fajar. Nah, itu adalah lail. Ya, itu adalah lail. Orang yang kemudian melakukan qiyamul lail, ya, itu tidak terkhusus pada salat. Bisa jadi salat, bisa jadi baca Al-Quran, bisa jadi zikir, bisa jadi sholawatan, ya, bisa jadi amal ibadah yang lainnya. Tetapi ia lakukan di malam hari, ya, tidak terkhusus pada salat. Ia lakukan amal ibadah di malam hari, ya, baik jadi sholat atau yang lainnya, maka disebut dengan qiyamul lail, meskipun tidak didahului dengan tidur terlebih dahulu. Maka itu perbedaan qiyamul lail dengan tahajud. Jadi qiyamul lail lebih umum. Maka setiap daripada tahajud adalah qiyamul lail. Tidak setiap qiyamul lail itu adalah tahajud. Kemudian wa minal lail, kita sudah bahas wa minal lail, min adalah ditab'id. Fatahajjada, fa dita'kid. Maka sebagian malam itu adalah coba iringilah dengan sholat tahajud. Maka makna fa dalam ilmu bahasa Arab adalah dita'kid, ada bisa juga ditertib. Nah, demikian. Lalu kemudian nanti akan kita bahas tentang keutamaan yang banyak sekali tentang sholat daripada tahajud. Ya, bisa menghilangkan penyakit, terlebih khusus penyakit daripada malas dan penyakit daripada lemah. Ada yang disebut dengan ajas, ya, ada yang disebut dengan ajas. Ajas itu adalah tubuhnya dia punya kemampuan tapi tubuhnya lemah. Ada kasal itu adalah tubuhnya punya kemampuan tapi dia tidak punya keinginan. Nah, itu kasal. Ada ajas, tubuh punya ada kemauan tapi tubuhnya lemah, tidak mampu melakukan. Ada kasal, yaitu tubuhnya kuat tapi hatinya tidak mampu untuk melakukan, atau artinya lemah untuk melakukan. Maka di antara faedah daripada sholat tahajud, di antara keutamaan daripada sholat tahajud adalah menghilangkan kelemahan diri dan juga menghilangkan kemalasan diri. Ya, makanya orang yang sholat tahajud itu, maka di siang harinya pasti aktivitasnya semangat. Ya, aktivitasnya semangat. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Jadi ini diantara daripada keutamaan sholat tahajud. Ya, tadi sebenarnya kita ini lupa saya. Kita kedatangan guru kita Ustadz Ahmad Shalih. Ya, ini alumni Pakistan, ya, alumni Pakistan selama 7 tahun. Ya, tadi sudah mengimami sholat subuh. Sengaja saya ajak karena dia punya suara bagus begitu. Jadi biar kita sama-sama nikmati, dan juga saya tadi minta izin sama Pak Najdi agar kesempatan juga kita kasih kepada beliau tentang menjelaskan keutamaan dari para sholat tahajud. Makanya sengaja tadi saya nanggungkan sedikit tentang keutamaan sholat tahajud biar dilanjutkan oleh beliau. Jadi keutamaannya biar beliau yang jelaskan. Ya, mungkin seperti itu dulu kalau dari saya. Kalau ada nanti sisa pertanyaan mungkin boleh ditanyakan. Itu guru kita sudah siap itu duduk dari tadi. Kita dengarkan dulu dari beliau. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Izin Pak, Ibu semua.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggung Pak ya? Sudah lanjut aja Ustaz. Kita sudah enak mendengarkannya sudah. Menikmati awal-awalnya subuh tapi Ustaznya malah memotong. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammil khair wa anta hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya di sini hanya sekilas baru kenalan dengan bapak-bapak ini. Temanya tadi ya mengenai keutamaan sholat tahajud yang sudah dibahas Ustaz kita mengenai ayat-ayatnya, dan saya baca sebagian hadis-hadisnya. Di dalam kitab para ulama banyak menuliskan fadilah-fadilah sholat tahajud, yang mana insyaallah dengan membaca kitab ini kita tergugah, hati kita tergugah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat tahajud. Ya'lamu rahimakumullah, ketahui kalianlah, semoga Allah merahmati kalian. Wa iyyakum anna Allah azza wa jalla asna 'ala al-mutahajjidin. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan, bahkan memuji-muji orang yang salat tahajud. Pujian yang sangat bagus, bahkan kita dibangga-banggakan di depannya para malaikatnya. Maka dalam derajat ini, makom yang tinggi ini, di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ia mengajak para sahabat atau menargib, memberi tausiah untuk penerangan kepada para sahabat mengenai sholat tahajud. Sehingga kalau kita tahu keadaan para sahabat, ya, para sahabat, kemudian tabi'in, ulama salaf, ulama salih, mereka sangat mengihtimamkan, merutinkan
salat tahajud dalam setiap malam mereka. Wa hakadha ulama raghabu fihi. Begitu juga para ulama, ya namanya ulama. Kalau ulama umpama enggak salat tahajud, na'udzubillah, artinya Allah angkat derajat hambanya, ya memang dengan ilmu juga. Ulama dia tahu umpamanya fadilah daripada salat tahajud, kemudian enggak salat tahajud, bagaimana? Nah, maka nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka di dalam kitab ini yang paling sibuk di malam hari itu ya para ulama, karena tahu mereka fadilah daripada salat tahajud. Kemudian ulama pun tidak diam hanya begitu saja. Para ulama mengasih keutamaan atau fadilah kepada orang-orang muslim, orang-orang umum. Tidak hanya membiarkan fadilah yang agung itu hanya mereka nikmati saja, tetapi mereka pengen juga bagaimana umat muslimin menikmati di malam hari salat tahajud. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Disebutkan para ulama ini adalah Allah mensifatkan, memberikan sifat kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada nanti di taman-taman surga, yang mana kita sudah tahu kalau dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir, mata air ada di sana. Mereka akan mengambilnya. Allah memberikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah meluangkan waktu mereka, sudah menahan ngantuk mereka, sudah menahan capeknya mereka. Di malam hari kita disuruh bangun, Pak, coba. Ya yang biasanya kerja, makanya kalau bapak-bapak mungkin kerjanya di kantor, hanya dulu-dulu ya Pak. Ya Pak Haji, kalau di kantor mungkin dengan pikiran kita capek. Tapi kalau orang yang umpamanya buruh atau kerja bangunan yang mengangkat-angkat besar berat, perkara-perkara yang berat, siapa yang bisa bangun malam hari? Siapa yang kuat? Maka para hadirin maka Allah, maka dengan seperti itu, karena beratnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang agung lagi. Karena tadi habis isya Pak, yang kerja bangunan pokoknya sudah capek-capek, pegal, badannya pegal gimana? Tidur. Kemudian disuruh bangun lagi, bangun jam 2, jam 3. Siapa yang bisa? Kalau tidak ada semangat gak bisa kita. Tapi walaupun begitu dianjurkan sekali, karena kita ini pengen mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak pengen? Pengen semuanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk bangun di malam hari, ya. Qabla dzalika muhsinin, mereka sudah
Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kebaikan apa yang mereka lakukan sehingga mereka nanti berada di taman-taman surga, menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Karena itu tadi mereka di dunia sudah menahan ngantuk mereka munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur. Artinya sedikit tidur bukan berarti ya dia tidak sanggup sholat. Ada kita karena semangatnya untuk sholat tahajud, kita buat sholat tidur kita sedikit saja, makanya sedikit 2 jam 3 jam, tapi kita ngantuk dalam sholat. Ini harus kita perhatikan juga. Kita mau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini harus terbuka, harus terang. Kalau enggak ngantuk kita, Allahu Akbar, kita sholat dalam keadaan ngantuk, lebih baik kita tidur. Iya Pak, wajib. Daripada kita tidur dalam sholat, lebih baik kita tidur tenang. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau kita fix, sudah semangat, sudah tadi tidur, sudah cukup umpamanya, maka kita melaksanakan sholat tahajud dengan hati Allah, dengan hati yang terbuka. Sholat tahajud kita diiringi dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula lalai kita. Sudah kita capek-capek bangun malam melaksanakan sholat tahajud, tapi dalam sholat kita itu aneh-aneh pikiran kita. Anehnya apa? Kadang para hadirin yang mengatakan Allah, kadang ya kalau umpamanya kita di bulan Ramadan, kita sholat tidurnya di masjid umpamanya. Kadang-kadang itulah pandainya syaitan. Kita bangun sholat tahajud, tapi teman-teman kita pada tidur semua. Nah ini ada datang dalam hati. Kita sudah capek tadi bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi ketika kita Allahu Akbar, kita baca sholat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dalam hati kita datang, ya Allah, ini teman saya ini pada tidur semua di sini. Datang sudah mau sudah iktikaf di masjid, tapi mereka pada tidur ke sholat tahajud. Aneh jadinya kan? Sudah dia luangkan waktunya, sudah dia bangun capek-capek, tapi ada lagi datang melintas dalam hatinya, sehingga syaitan betul tidak membiarkan kita untuk mendapatkan kelebihan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita perhatikan supaya tidak sia-sia amal kita. Maka dalam hadis lain, kami unasi, banyak orang yang berdiri malam hari melaksanakan sholat, tapi mereka hanya mendapatkan kecapean saja, agar tidak mendapatkan kemanisan, kenikmatan dalam sholat tahajudnya. Hanya capek saja. Kenapa itu tadi? Karena niatnya belum lurus juga, atau bahkan karena supaya dibilang orang dia umpamanya, ya sholat tahajudnya masya Allah panjang-panjang di masjid. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita bersihkan dari hati kita, berlatih. Maka para ulama, para anbiya, para sahabat, mereka itu ketika melaksanakan sholat tahajud, subhanallah, kalau kita Pak, ya mumpung umpamanya kalau yang masih muda-muda masih bisa dia lama-lama berdiri baca ayat yang panjang-panjang. Tapi kalau kita, bukan saya, ini bapak-bapak lah, kalau saya masih 30 Pak, umurnya masih 30, mungkin bapak haji ini sudah 50 ke atas, membaca ayat pun dia baca qul ya ayyuhal kafirun sudah capek. Nah, itu kalau sudah tua. Maka kalau ada yang muda-muda di sini, tapi kalau saya lihat muka-muka bapak-bapak ini masih muda-muda, dari mukanya masih muda-muda, maka kesempatan bagi pemuda kuat untuk melaksanakan sholat tahajud dengan lama-lama.
hadis lain mengatakan sampai bengkak-bengkak kaki Nabi kita melaksanakan sholat tahajud. Kenapa? Padahal Nabi kita itu sudah dijamin loh, maksum. Tetapi Nabi kita masih pengen munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat tahajud, pertamanya kita buka dengan muqaddimah. Artinya muqaddimah 2 rakaat umpamanya kita membaca qul ya ayyuhal kafirun, surah-surah yang pendek. Setelahnya kalau mau melaksanakan 4 rakaat atau 6 rakaat, 8 rakaat, maka baca setelahnya itu surah-surah yang panjang. Apa yang Bapak hafal surahnya, maka itulah kita baca. Karena enak sekali orang yang sudah mencicipi, menikmati sholat tahajud, nggak terasa Pak. Apalagi dia baca ayat yang paham lagi, bisa merenungkan ayat-ayatnya, paham ayatnya di dalam sholat tahajud lagi. Masya Allah, ini adalah satu jalan yang paling cepat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baca Pak ya panjang-panjang. Itu anjurannya. Bapak-bapak di sini sudah sholat tahajud, sudah melaksanakan sholat tahajud Pak Haji? Insya Allah dengan husnuzan insya Allah sudah semuanya. Kalau yang belum, insya Allah Allah berikan kekuatan bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Waktunya sudah habis? Sudah habis lah ya. Belum terasa, belum, ini masih 1 ayat tadi. 3 menit lagi. Wah, Masya Allah. Iyalah Pak ya. Kalau sudah waktunya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga pengen cepat-cepat pulang jadinya. Mau masuk lagi nanti majar. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari Ustadz kita tadi, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita, mengajak keluarga kita untuk bangun di malam hari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh sekali, artinya enak sekali ketika seorang hamba mengangkat tangannya setelah sholat, namanya berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mengatakan ya Allah saja. Allah malu kepada hambanya tidak mengabulkan doanya. Kemarin mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu saja yang bisa diucapkan dari mulutnya, tapi hatinya ya Allah, banyak permintaan saya ya Allah, tapi saya tidak bisa memaparkannya ya Allah. Saya tidak bisa berdoa ya Allah, hanya bisa mengucapkan namamu ya Allah. Itu kalau Allah dengarkan di malam hari Pak, Masya Allah. Maka para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipilih oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang melaksanakan sholat tahajud, termasuk hamba-hambanya yang bisa munajat di malam hari. Insya Allah dengan itu nanti kita akan bersama Nabi kita, bersama dengan para syuhada, para sholihin, para aulia yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Ini cukup demikian karena saya tadi cuma perkenalan saja. Kita tutup majelis ini. Ada pertanyaan Pak? Supaya ditanya apa dijawab Ustaz nanti. Ya Pak Haji, silahkan Pak Haji. Ada Ustaznya di sini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya sudah baca pada dalam hadis-hadis ya, mungkin kalau bapak-bapak tahu di dalam hadis yang lain, wallahu a'lam. Tapi kalau yang saya baca dalam kitab yang Kutubus Sittah umpamanya, kalau untuk masalah sholat berjamaah, ini kan masalah nawafil, masalah perkara sunnah. Seandainya umpama kita mau sholat berjamaah, nggak dilarang. Apa
Apa namanya litarbiyah? Litarbiyah apa? Untuk seperti